Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Hari ini Allah berikan nikmat kita sehat waktu luang sehingga kita bisa sholat maghrib berjamaah. Dan kita berdoa kepada Allah semoga ibadah sholat maghrib kita, sholat sunnah kita, zikir dan doa kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu juga kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa sebuah kata yang sudah kita pahami artinya melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, jamaah rahimakumullah, di antara perintah Allah adalah kita menuntut ilmu, belajar tentang agama kita ini supaya kita beramal sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Supaya kita beramal menggunakan dalil-dalil, bukan menggunakan akal kita. Supaya kita beramal, amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah Jumat kemarin pertemuan perdana dengan ibu-ibu di masjid kita Ar-Rahman ini sudah beberapa kali jadwalkan, waktunya nggak tepat. Alhamdulillah Jumat kemarin, Jumat keempat saya dan ibu-ibu di sini bisa hadir di pengajian. Saya berharap mudah-mudahan kalau bapaknya ngaji, ibunya juga ngaji, lambat laun nanti kita semua ini bisa menjadi orang tua yang mampu menjadi teladan buat anak-anak kita. Amin. Kalau kita udah ngaji ini, selalu saya katakan harus ada hasilnya. Hasil pertama berkaitan dengan amal kepada Allah, ibadah kepada Allah lebih baik, lebih ikhlas, lebih khusyuk, lebih tawadhu, lebih sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Hasil yang kedua, akhlak kita itu yang tidak kalah penting, menjadi pribadi yang lebih baik akhlaknya, menjadi pribadi yang lebih lembut, santun, sabar, tenang, nggak gerabak gerubuk, nggak mudah tersinggung, nggak sombong, nggak ujub, nggak pelit. Banyak sekali yang sudah kita bahas. Memang hidayah itu milik Allah. Walaupun 1000 tahun kita belajar, kalau Allah nggak turunkan hidayahnya karena syaratnya nggak terpenuhi, maka sulit untuk berubah. Maka kita luruskan kembali niat kita ngaji ini karena Allah dan harap balasan dari Allah untuk kebaikan akhirat kita dalam rangka membebaskan diri kita dari kejahilan beragama, dari kebodohan beragama, dalam rangka memperbaiki akhlak kita supaya sampai tiba waktu kembali kepada Allah, amal-amal yang merupakan syariat agama telah kita tunaikan. 2, pulang kepada Allah tidak ada kebencian, dendam, permusuhan, kedengkian. Intinya jangan bawa musuh menuju kepada hari kematian kita, karena berat urusannya dan kita bahas semua. Jangan pernah mempertahankan gengsi, jangan pernah merasa lebih baik, lebih benar karena kita udah sholat tiap malam tahajud, nggak jaminan. Kita semua lagi berusaha menjadi pribadi yang lebih baik sehingga sampai pada hari kematian kita seperti yang Rasul sampaikan ketika beliau sedang mengadakan pengajian di Masjid Nabawi, yatlu alaikumul ana rajulun min ahli jannah. Orang sedang duduk semua mendengarkan, kata Nabi, yatlu alaikumul ana rajulun ahli jannah, akan datang kepada kita seorang laki-laki penduduk surga. Orang terperanjat, kaget semua. Orang penasaran siapa yang datang, semua melongok ke pintu. Masuk laki-laki, nenteng sendalnya di kejauhan,
jenggotnya basah habis berwudu, lalu masuk ke dalam Masjid Nabawi. Semua mata tertuju kepada lelaki. Dalam benak mereka, apalah hebatnya laki-laki ini. Telat datang pengajian, tapi Nabi mengatakan, yatlu alaikumul ana rajulun min ahli jannah. Laki-laki itu penduduk surga. Berlangsung 3 hari berturut-turut seperti itu. Penasaran, Abdullah bin Amr bin As penasaran, apalah amalnya yang luar biasa. Yang kami datang duluan gak disampaikan penduduk surga, kata Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi. Nginep di rumah laki-laki itu dengan cara berbohong untuk kebaikan. Ahi, saya punya masalah dengan ayah saya. Saya lagi kurang seret dengan ayah. Boleh gak saya menginap di rumahmu barang 3 hari 3 malam? Karena dalam agama kita itu aturannya nginap itu paling lama 3 malam, kecuali ada hal yang penting. Boleh, kata laki-laki. Kemudian pulang dari sholat isya, Abdullah bin Amr bin As mengikuti laki-laki tadi pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya berbincang sebentar, mereka tidur. Malam laki-laki ini gak tidur, sengaja gak tidur, pengen tahu apalah amalan laki-laki yang kata Rasulullah itu penduduk surga. Diintipnya di balik khotbah kabirnya itu laki-laki itu tidur. Dikiranya baca Quran sebelumnya. Tunggunya sampai pertengahan malam nggak tidur dia. Sampai lewat tengah malam dia yakin, Abdullah bin Amr bin As yakin laki-laki ini akan sholat malam. Ternyata enggak. Dia terbangun, dia duduk sebentar, zikir, tidur lagi. Barangkali sholat malamnya nanti menjelang subuh. Enggak juga. Bangunnya subuh, lalu mereka berangkat ke Masjid Nabawi sholat subuh. Nah, Abdullah bin Amr bin As berpikir, mungkin malam ini dia capek, dia beribadah, sholat tahajud, baca Quran. Malam besoknya dengan cara yang sama, Abdullah bin Amr bin As sengaja nggak tidur karena pengen tahu apalah amalan laki-laki ini yang Rasul sudah jamin penduduk surga. Ternyata sama seperti malam pertama. Begitu pula malam ketiga, jemaah rahimahumullah. Selesai 3 malam, paginya habis subuh, Abdullah bin Amr bin As ngomong, wahai fulan, sebenarnya aku ke rumahmu ini, menginap di rumahmu ini nggak ada masalah dengan ayahku. Lalu kenapa, kata laki-laki itu? Aku hanya penasaran. Nabi 3 hari berturut-turut menyampaikan di hadapan kami bahwa engkau itu adalah penduduk surga. Aku penasaran, semua penasaran, tapi aku yang paling penasaran. Maka aku berbohong kepadamu dengan mengatakan ada masalah dengan ayahku, padahal nggak ada apa-apa, hanya karena ingin tahu apa sih amalmu yang luar biasa. Tapi 3 malam aku perhatikan engkau melakukan amal biasa-biasa aja. Menurut pandanganku tidak ada yang istimewa. Karena kami, kawan-kawan lain, sahabat lain lebih dari itu. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau begitu aku nggak dapat ilmu, mesti aku pahami. Setelah beberapa langkah berbalik, Abdullah bin Amr bin As, laki itu manggil, ya Abdullah, ta'al, kemarilah. Balik lagi dia. Mungkin ada sesuatu yang kamu perlu ketahui. Apa itu? Kata Abdullah bin Amr bin As, la ajidu fi nafsi hasibu. Aku tidak punya kebencian dan kedengkian kepada siapapun yang Allah beri karunia yang lebih banyak. Satu, syarah hadis ini menjelaskan, aku nggak benci kepada siapapun, walaupun orang lain mungkin memusuhi aku. Dalam tanda petik, aku maafkan siapapun yang berbuat jahat kepadaku. Yang kedua, aku tidak ada kedengkian, hasad kepada siapapun orang Islam yang diberikan oleh Allah karunia yang lebih banyak dibanding aku. Nah, jemaah, jadi sebelum dia merebahkan ke tempat tidurnya, punggungnya diletakkan di tempat tidur, laki-laki itu berkata kepada Allah,
wahai Allah, aku maafkan siapapun yang pernah menzalimi aku, dan aku tidak ada hasad kepada siapapun yang Kau berikan karunia rezeki yang lebih banyak. Dua hal. Kata Abdullah bin Amr bin As, itulah amalmu yang luar biasa. Itu berkenaan dengan amal ibadah hati, tidak menyimpan kebencian, nggak ada guna jamaah, nggak ada guna. Kita udah ngaji, udah paham, nggak ada guna. Jangan pernah mengatakan kita selesaikan urusan kita. Jangan, na'udzubillah. Ya. Yang kedua, hilangkan seluruh bentuk kedengkian, hasad, iri hati kepada siapapun yang Allah beri lebih banyak. Mungkin anaknya, hartanya, kedudukannya, ilmunya, dan seluruhnya. Bersihkan. Ketika muncul ada rasa iri hati, ingat keburukan dari penyakit iri hati, penyakit yang sangat mengerikan. Nah, jamaah rahimakumullah, itu poin pertama untuk tazkirah kepada kita semua. Malam hari ini jamaah rahimakumullah, kita akan mengkaji tentang kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang harus kita ingatkan terus kepada diri kita, karena ini perkara yang paling penting dalam agama kita. Tauhidullah, mengesahkan Allah. Yang lawannya adalah syirkullah, menyekutukan Allah. Nah, ketika kita bicara tauhid, mengesahkan Allah, maka ada tiga hal yang sering ulama sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tauhid rububiyah, bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, yang menghidupkan, yang memelihara, yang mengatur, yang memberi rezeki, dan yang mematikan. Allah lah yang mengendalikan alam semesta ini. Jangan sampai meyakini laut pantai selatan itu dijaga oleh Nirorohidun, rusak akidah. Jangan sampai gunung ini penjaganya kuncen ini, Allah yang menjaganya. Tentu Allah juga menugaskan para malaikat-malaikatnya. Ada malakatul jibal, malaikat penjaga gunung. Nah, jamaah rahimakumullah, tauhid rububiyah meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, yang menghidupkan, mengatur, memelihara, memberi rezeki, itu Allah. Jangan sampai keliru menyatakan saya ini kalau nggak dikasih si fulan udah mati, saya minta dari mana rezeki? Oh, rusak akidah kita. Jangan sampai kita sebagai orang yang memberikan gaji kepada orang lain seolah-olah kita lah ngasih dia makan, hidup, dan gantung kita. Enggak, kebetulan saja rezeki itu lewat kita, memang jatah dia ketika dia kerja sama kita. Kalaupun dia nggak kerja sama kita, Allah tetapkan kerja sama yang lain. Karena hari ini ada orang yang ketika dia menggaji karyawannya, anak buahnya, pembantunya, dia katakan, kalau nggak karena saya nganggur kamu ini. Nah, kalau bukan kerja sama saya, mau dari mana kamu? Dengan kesombongannya dia sudah mengalahkan Tuhan. Tuhan yang memberikan rezeki itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan-keyakinan yang keliru itu harus kita luruskan. Nah, jamaah rahimakumullah, dan berkaitan dengan rezeki itu, kita tidak akan Allah matikan sebelum jatah rezeki kita habis. Tidak akan. Allah yang menyatakan dari Rasulnya, ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talabi fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta anha fattaqullah wa ajmilu fit talabi khudhu ma halla wa da'u ma harum. Hei manusia, bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki karena Allah dengan cara yang cantik, yang indah, yang baik. Dan tidaklah Allah mematikan seorang hambanya kecuali jatah rezeki untuk hamba itu telah Allah bayar semua.
Walau terkadang rezeki itu lambat sampai kepadanya, kadang lambat sampai, tapi kalau memang jatah dia pasti sampai. Ittaqullah, takwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talabi, diulangi lagi, perbaiki, baguslah, indahlah dalam mencari karunia Allah. Di antara maknanya kata ulama hadis, fa ajmilu fit talab itu adalah yang pertama ikhtiar, kerja. Yang kedua maknanya jangan ngoyo, jangan berlebih-lebihan. Siang jadi malam, malam jadi siang. Karena ngeburu tadi itu. Karena punya keyakinan makin banyak jam kerja ini makin banyak aslinya. Enggak jaminan. Karena ada yang berpikir makin keras kerja ini makin banyak rezekinya. Belum tentu. Tukang batu itu keras betul kerja. Ya. Gajinya 150.000 per hari. Orang yang santai warung itu duduk doang, nggak apa duduk ambil duit aja. Besar. Atau jangan sampai meyakini makin lama waktu kerja, durasi kerja makin lama makin banyak hasil. Enggak jaminan. Tuh lampu merah kebon 24 jam mereka buka warung itu saja. Sampai tekalan depan warung itu. Apakah lebih kaya dari punya Alfamart? Enggak juga. Karena kita kan berpikirnya logika manusia. Maka makna dari hadis wa ajmilil fit talab, indah, cantik, cari rezeki itu bukan hanya halal saja, tapi jangan nguyuh, jangan berlebih-lebihan. Karena apa? Karena kita ada tujuan kehidupan bukan dunia. Tujuan kehidupan kita negeri akhirat. Karena ketika sudah nguyuh sampai jam 1 kita bangun, berat untuk bangun subuh. Berat. Apalagi kalau misalnya dari pagi memang nggak istirahat, kerja terus sampai malam, berangkat subuh ke masjid berat. Jangan ke masjid, bangun subuh aja berat. Maka kata para ulama, halal, baik, dan jangan berlebihan, jangan nguyuh. Kemudian kalimat penutup dari hadis ini, Huzu mahalla wada'u maharum. Ambillah yang halal-halal saja, yang haram nggak usah, yang subhat nggak usah, yang bukan jatah kita jangan diambil, nggak usah. Karena kita nggak bakal Allah matikan sebelum jatah kita sempurna Allah bayar. Kalau keyakinan ini mantap jamaah rahimakumullah, insya Allah nggak mungkin kita nipu, ngapain curang, ngapain ngambil punya orang lain. Nah jamaah rahimakumullah, tauhid rububiyah, meyakini dalam hati kita Allah lah yang menciptakan, menghidupkan, mengatur, memberi rezeki, dan nanti pada waktunya Allah mematikan kita. Jadi nggak ada lagi kalimat-kalimat untung kamu dioperasi, kalau nggak udah mati kamu. Nggak ada lagi kalimat. Untung bawa berobat ke Jakarta, coba kalau berobat di kota bis sudah mati kamu. Nggak ada lagi. Allah yang mematikan kita. Kematian berbanding lurus dengan rezeki. Kita gak bakal mati sebelum rezeki kita yang udah Allah bayar semua. Walau terkadang tadi rezeki itu lambat sampainya kepada kita. Udah tua inilah baru hidup nyaman. Dulu masih gagah, duit banyak, mikir mau beli anggur hijau. Kenapa? Anak mau bayar uang sekolah. Setelah tua gak kerja di rumah aja, ada yang antar anggur hijau. Siapa? Anak kita yang dulu kita sekolahkan itu. Ya, anggur yang mantap, 30 tahun lah yang nungguin. Dulu ada duit mau belinya ada, tapi mikir anakmu sekolah. Tapi kalau memang jatah untuk kita nikmati, sampai juga kepada kita. Pakaian, ya, makanan, karena rezeki kita kan cuma 3 aja. Sering saya sampaikan ini untuk menggugah jiwa kita, supaya kita nggak bakhil, supaya kita nggak pelit, supaya kita itu dermawan. Kata Nabi SAW, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak cucu Adam sering mengatakan ini hartaku, ini hartaku, ini punyaku. Kata Nabi SAW, wa hal laka ya ibna Adam min malika. Hei anak cucu Adam, apa betul ucapanmu itu? Duduk, minumnya duduk, jangan kayak gitu, minum gak sopan. Nah, apa betul itu? Hartamu itu punya kamu semua.
Padahal kata Nabi, illa ma'akalta fa'adlaita. Yang betul-betul hartamu, rezekimu itu yang kamu makan jadi kotoran. Au labista fa'abnaita. Yang kamu pakai lapuk jadi kain percak. Itu jatah. Baju jas kita yang 7 juta itu belum tentu bisa kita nikmati. Meninggal kita malam ini pulang pengajian ini nggak kepake dia. Nggak mungkin kita bilang sama bini, jangan lupa kalau ayah meninggal ya, tolong pakai kain jas itu. Apa kata bini kita? Udah nggak sehat kamu ya, hanya tinggal helai kain kapan. Au tasaddaqta fa'amdoita Nabi. Rezekimu yang ketiga yang kamu sedekahkan, itulah yang kekal abadi, itulah yang bermanfaat dunia akhirat. Makanan hanya bermanfaat ketika kita masih di dunia ini. Dan selezat apapun makanan itu masuk ke mulut kita, nikmatnya hanya sepanjang tenggorokan, kerongkongan 4 jari saja. Lewat dari sini nggak ada lagi rasa nikmat. Nggak ada beda antara sate Padang dengan ikan asin jablay. Nggak ada beda. Hanya seginilah nikmat itu. Lewat sini jelas. Bahkan keluarnya sate lebih bau lagi dibandingkan asin. Itu yang punya kita. Itulah jatah kita. Maknanya apa? Ketika kita ada pengen makan yang enak, beli. Jangan ditahan-tahan betul. Tabung, simpan, tabung, simpan, tabung untuk mati. Yang kedua, aulabista fa'atlaita. Yang kamu pakai, kata pakaian, baju, celana, sempak, singlet, kaos kaki, sepatu, dia akan lapuk jadi kain percak. Maknanya apa? Kalau ada, beli yang paling bagus, paling nikmat dipakai. Sempaknya 100.000 3, mantap, lembut. Jadi burung kita juga tenang. Tapi kalau 20.000 3, nilon itu panas ya, nggak nyaman. Iya, 20.000. Mati lampu dikit, mulai garu-garu ya. Apa bapak tangan ke bawah gatel. Kalau ada, kalau nggak ada ya nikmati yang ada itu lah. Dan nggak usah ngeluh. Orang diberi oleh Allah kekayaan bukan berarti Allah sedang memuliakan orang itu, enggak. Kalau kemuliaan ada pada harta, justru orang kafir lebih mulia dibanding kita. Kalau kemuliaan ada pada harta, Qarun paling mulia, orang paling kaya. Kalau jabatan pertanda kemuliaan bagi manusia, Firaun paling mulia, raja di raja. Tidak. Orang yang Allah beri banyak ujian, bersyukur enggak. Yang diberi sedikit ujian, bersabar. Jadi nggak akan dia www.gunungkawi.com ngapain. Ini memang jatah saya. Nah kata Nabi seperti itu, rezeki kita itu Allah kasih. Yang menjadi milik kita betul-betul itu yang kedua pakaian kita, baju, sarung itu milik kita. Nanti kan kalau udah lama lapuk jadi percak kita buang. Au tasaddaqta fa'adlaita kata Nabi. Yang kau sedekahkan itu yang hartamu yang abadi. 2 tadi selesai dunia. Pulang kita kepada Allah, tiba hari kematian, nggak ada yang kepake sepatu yang kita beli pantopel 2,5 juta itu. Tinggal ya sempak yang 100.000 3 tadi tinggal juga. Nggak ada orang dimakamkan dikabarkan pakai sempak kan ya, nggak ada. Yang kita sedekahkan inilah 3 hal. Maka kata para ulama mengajarkan kepada kita, pastikan ada perimbangan, seimbang antara yang kita nikmati di dunia, makanan dan pakaian, dan yang kita sedekahkan, yang kita infakkan. Jangan untuk dunia kita luar biasa, tapi untuk keabadian sedikit saja, seperlunya. Karena 2 ini selesai pemanfaatannya ketika masih hidup. Nah yang ketiga, autasaddaqta fa'amdaita, ini yang paling abadi sampai negeri akhirat. Maka jarang rahimahullah, penyesalan terbesar dari orang-orang yang punya harta lebih, diantaranya dia sudah beribadah, dia sudah beramal soleh banyak, tapi dia hartanya banyak sebenarnya bisa dia infakkan. Penyesalan terbesarnya ketika nyawa sampai tenggorokannya adalah mengapa dia nggak memperbesar sedekahnya.
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Quran surah Al-Munafiqun ayat 10-11. Firman Allah mengatakan, dan infakkanlah dan berikanlah, sedekahkanlah, enggak semua, sebagian dari karunia yang kami berikan kepadamu, kata Allah, sebelum tiba hari kematianmu, ketika nyawamu sampai kerongkongan tenggorokanmu, kau mengatakan, wahai Allah, tundalah kematianku. Mau apa? Fa'as-sadaqa, aku ingin sedekah ya Allah, ingin berinfak, aku punya harta, aku punya baju banyak, punya duit juga. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Enggak, sekali-kali tidak. Waktumu sudah habis, itu hanya ucapan di lisanmu saja. Nah, dia menyesal ketika tiba hari kematian, punya harta yang bisa dia infakkan, dia tahan, dia simpan, lalu dia minta tunda kematian, pengen sedekah, bukan pengen haji, bukan pengen umroh. Kenapa? Umroh haji lama prosesnya, sedekah mudah. Kalau Allah beri kesempatan 1 menit, bukanya m-bankingnya, klik langsung pindahkan sepertiga harta tabungannya. Kalau dia dikasih kesempatan 1 menit, dia bisa manggil istri dan anak-anaknya. Ingat ya, tanahnya 3 hektar itu, ya 10 hektar itu bapak wasiatkan untuk pesantren pulang. Ingat, selesai. Nah, jamaah rahimakumullah, dia katakan fa'as-sadaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, beri aku kesempatan untuk sedekah agar aku termasuk orang-orang yang solih. Jamaah rahimakumullah, di zaman Rasulullah SAW seorang sahabat meninggal dunia. Ketika dia ditalkinkan, dia menjawab talkin itu, la ilaha illallah. Kemudian dia berkata di depan keluarganya dalam sakratul mautnya, sebelum sampai sakratul maut, dia mengucapkan, mengapa hanya sebelah, mengapa hanya bagian luar, mengapa hanya sebentar. Itu diulangnya beberapa kali. Setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia wafat. Keluar seluruh ruh dari jasadnya. Nabi hadir, Nabi bertakziah. Istri si fulan yang meninggal cerita, ya Rasulullah, suamiku tadi sebelum keluar kalimat tauhidnya, dia mengatakan 3 hal berulang-ulang. Mengapa hanya sebelah saja, hanya sepotong saja. Yang kedua, dia katakan, mengapa hanya bagian luar. Dia menyesali kalimat-kalimat penyesalan. Yang ketiga, mengapa hanya sebentar. Ya Rasulullah, apa maknanya Rasulullah? Nabi tentu diberi wahyu oleh Allah. 1, kata Nabi, suamimu pernah ketika dia puasa sunnah, dia lapar, dia mau berbuka, ternyata makanan yang ada di rumahmu hanya roti sebutir. Ketika akan ditelan mau berbuka puasa maghrib, datang orang miskin pengemis ketuk pintu. Pak, saya belum makan seharian. Kata dia, saya juga nggak makan sehari puasa. Ini roti hanya sebutir. Oke lah, kita bagi 2. Potong. Kata orang Palembang sih, kok bagi 2. Dia menyesal. Kenapa? Allah tampakkan pahala dari memberi sepotong roti tadi untuk kehidupan akhiratnya luar biasa. Dia menyesal, seandainya dikasih semua cukupnya air putih aja, tentu karunia akhiratnya lebih mewah lagi. Maka dia katakan, mengapa hanya sebelah, hanya sepotong. Yang kedua, dia katakan, mengapa hanya bagian luar. Kata Rasulullah, suatu hari di musim salju, musim dingin, suamimu itu berangkat ke Masjid Nabawi pakai jaket 2 lapis, saking dinginnya berangkat subuh. Di perjalanan ketemu orang tunawisma, kedinginan, gak punya pakaian. Punya pakaian tapi hanya bagian 1 lembar aja. Kemudian karena dia melihat orang itu kedinginan, dia lepas jaket luarnya. Jaket luarnya nggak seberapa bagus dibanding jaket yang dalamnya.
dia pakaikan ke tunawisma itu, dia menyesal kenapa nggak dikasih yang bagusnya, dikasih yang jelek aja pahalanya udah luar biasa. Allah tampakkan, sudah pernah kita bahas. Ketika tiba hari kematian, Allah jadikan pendengaran kita, pandangan mata kita terang benderang. Sudah kita bahas dulu ketika bicara tentang kematian. Yang ketiga kata Rasulullah, suatu hari suamimu pernah membantu menyeberangkan orang buta, seberang jalan. Nah, zaman dulu jalannya nggak lebar, pendek aja. Dia menyesal, kenapa? Kalau seandainya jalan itu lebih lebar lagi, pahalanya tentu lebih besar. Maka dia katakan, mengapa hanya sebentar? Seandainya lama proses nyebrangnya itu tentu pahalanya lebih besar. Itu jawaban Rasulullah. Nah, jamaah, ternyata laki-laki ini ketika tiba hari kematiannya menyesal. Kenapa enggak memberikan lebih? Karena itu yang Allah tampakkan di depan matanya sesuai dengan ayat tadi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut. Dan infakkanlah sebagian karunia yang kami berikan kepadamu sebelum tiba hari kematianmu. Ketika tiba hari kematian kamu mengatakan, Wayaku la rabbillah la akharfani ila amin qarib. Ya Allah, tundalah kematianku barang sebentar saja ya Allah. Sedikit agar aku dapat sedekah. Nah, jemaah Allah, tauhid rububiyah. Allah lah Tuhan yang memberikan rezeki untuk kita. Yang kedua, ketika kita bicara tauhidullah, mengesahkan Allah, sebagian ulama menyebutkan dengan sebutan tauhid uluhiyah. Uluhiyah berasal dari kata ilah. Apa maknanya? Tauhid uluhiyah maknanya mempersembahkan seluruh ibadah kita murni kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita murni ikhlas karena Allah. Dan seluruh yang kita lakukan itu berharap balasannya dari Allah, bukan pujian manusia, bukan sanjungan manusia, bukan karena ingin dianggap orang alim, tidak. Mempersembahkan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Kalau kita melakukan sebuah amal untuk selain Allah, itulah kesyirikan. Dan kita bahas contoh yang paling banyak, misalnya ketika kita bangun rumah, masih banyak orang yang menyembelihkan kambing, lalu darahnya ditanamkan di pondasi. Itu syirkul akbar. Kita telah menyembelih hewan untuk selain Allah. Bikin jembatan, tanam kepala kerbau. Bikin pabrik supaya aman, tanam kepala sapi. Padahal kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk itu artinya sembelihan, baik sembelihan nazar atau sembelihan kurban atau sembelihan akikah, itu murni hanya untuk Allah. Jangan mempersembahkan sembelihan untuk selain Allah, walaupun hanya ayam. Karena kita tahu dalam hadis Nabi itu disampaikan, ketika ada orang yang sedang safar melewati kaum yang mereka menyembah berhala, melewati suatu desa. Nah, dua orang jalan. Kata yang jaga kampung itu, kalau mau lewat sini dengan selamat, persembahkan untuk berhala kami. Apa? Unta. Woi, jangankan unta, kami ini orang susah, kami ini lagi jalan merantau. Oke, kalau nggak sanggup sapi, nggak sanggup juga. Ya nggak sanggup lagi di bawah itu kambing, ayam, keluarga. Nah, oke, apalah terserah. Nah, yang satu ini imannya, akidahnya lemah. Oke, saya persembahkan, saya hanya mampu nangkep lalat, cari lalat tepuk, ditaruhkan di depan berhala. Yang satu nggak boleh. Persembahan apapun kepada selain Allah adalah kesyirikan. Maka Nabi menyampaikan dua orang itu, yang satu menyangka karena persembahan hanya kecil, tapi dipersembahkan kepada selain Allah,
maka itu adalah syirkul akbar. Yang satu celaka, dia mati dalam keadaan membawa dosa kesyirikan. Yang satu dibunuh, kata Nabi. Apa dia selamat? Karena dia menjaga akidahnya. Jamaah rahimakumullah, hati-hati. Misal ada orang kesurupan, lalu ada orang yang merasa mengetahui hal gaib. Oh, jinnya minta dipotongkan kambing supaya kesurupannya hilang. Oh, jangankan kambing, telur ayam juga nggak boleh. Ini masih banyak seperti itu. Maka kita perkara akidah ini kalau nggak kita pelajari betul-betul, kita akan terjerumus. Kita anggap hal biasa. Kalau ada kesurupan, oh jinnya kalau mau anak ini sadar semua, minta dipotongkan ayam jantan. Nauzubillah. Minta minyak itu Minyak. minyak, gram, atau jualannya nggak ada di pasar, katanya di Jawa. Ah, ya itu sama itu. Itu sering kejadian dan saya pernah alami. Jadi, Pak, ada nggak minyak ini, Pak? Saya bilang nggak ada. Ini minyak apa, Pak? Ini minyak MJ 14. Jangankan nyari di toko Madinah, nyari di kota Madinah juga nggak ada, Pak. Kenapa? Ini sudah campur-campur. Ibu jangankan cari tempat saya, cari keluar negeri nggak ada. Karena dia nggak murni lagi, campuran beberapa minyak. Iya ya Pak. Kalau ada berapa Pak segeranya? Kira-kira sekian, tergantung KW berapa. Kalau ada, tapi nggak ada. Jangankan di mana pun nggak ada. Saya tanya, ibu ini ya ke tempat dukun ketawa. Pasti ada perjanjian. Nanti sudah cari berminggu datang balik lagi. Oh saya ada simpenan. Kan dukun kiai mah. Iya ya. Nah, tapi segeranya sekian. Iya. Udah, ya usah. Tadi malam juga sama. Saya sebutkan dia malam Ustaz, saya berobat, keluarganya katanya. Tapi yang obat itu minta syarat-syarat tertentu. Syaratnya apa? Begini, jangan ada usah. Kalau kita bahas tentang perdukunan panjang, mintanya sesuatu yang aneh yang nggak mungkin bisa kita penuhi, tapi pada ujungnya dia menyiapkan. Harganya sekian. Kambing hitam semua badannya, tapi 4 kakinya putih. Dia udah ada di kandangnya. Ayam ciri begini, kita nggak ketemu di mana-mana nanti ayam. Bahaya. Lebih baik nggak usah. Ketika sakit, saya bilang, ketika kita sakit, ketika dapat musibah, apapun yang menimpa kita, entah kerjaan kita gagal, panen gagal, entah kita sakit, entah anak kita sakit, hal pertama yang kita lakukan dalam agama ini, muhasabah, introspeksi diri, dosa apa yang pernah kita lakukan. Itu dulu poin pertama. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum ayafu an kasir, kata Allah. As-Surah mengatakan begitu. Dan apapun musibah yang menimpa dirimu, itu adalah akibat perbuatan tanganmu sendiri. Dan sangat banyak Allah mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau kita diterima musibah, apapun bentuknya, langkah pertama, muhasabah, introspeksi diri. Dosa apa saya, ya Allah? Nanti kalau sudah sadar, walaupun kita lupa, nggak tahu, kita mulai istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu dulu. Maka sebagian besar orang-orang di Arab sana ketika memahami agama, mereka lakukan itu dulu. Apapun, jatuh, kecelakaan, sakit, menimpa kita, menimpa anak kita, keluarga kita introspeksi diri dulu. Kata para sahabat dulu, tidaklah ada sesuatu di rumahku hal yang aneh kecuali aku berpikir apalah dosaku. Entah ayamnya nggak karuan, keledainya bunyi terus, untanya ngamuk. Langkah pertama adalah introspeksi diri, apa sih? Dan kebanyakan kita lupa. Karena lupa kita istighfar. Jadi belum bicara tentang berobat kemana maksudnya. Nanti dulu. Itu nanti ikhtiar wajib. Padahal tertentu gak semua wajib. Kalau sampai menghalangi kita untuk ibadah, maka wajib berobat. Tapi kalau nggak menghalangi amat, hanya sekedar sunnah aja berobat. Panu misalnya, nggak wajib amat kita obat.
Karena nggak menghalangi kita untuk wudhu, nggak menghalangi kita untuk sholat. Lain kalau misalnya luka, oh ini bahaya. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi apapun yang sampai kepada kita, introspeksi diri. Karena Allah telah menjelaskan apapun musibah yang menimpamu itu semata-mata karena buah tanganmu sendiri, ulah kamu sendiri. Dan Allah mengampuni sebagian besar kesalahan. Kalau Allah nggak ngampuni kita, jamaah, mungkin kita udah binasa semua. Kalau kita kembali ke zaman sebelum Rasulullah, zaman Nabi-Nabi yang masa lalu, selesailah. Ya nggak karuan itu, dimusnahkan. Kaum Lut itu, kita masih ingat cerita kaum Nabi Lut. Allah angkat ke langit kota itu, Sodom itu, lalu dibalikan ke bawah, dihantamkan ke bumi, lalu dilemparkan malaikat batu-batu. Hari ini enjoy aja orang dikasih sama jenisnya, bahkan pesta, karena kasih sayang Allah terhadap umat Rasulullah. Kalau zaman dulu juga balas kontan. Nah, jamaah rahimakumullah, kembali ke tema kita, tauhid uluhiyah, mempersembahkan seluruh amal kita hanya kepada Allah. Jangan sampai kita mempersembahkan amal kepada selain Allah. Pas kita usahakan betul. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang lama kita tinggalkan. Misal kita mau ke kebun, bebas utang, belukan. Lalu sebelum padi ditanam, sebagian zaman dulu ambil beras, ambil padi dilempar ke hutan. Woi, apalah bacaan? Lempar, jangan ganggu padi kami ya, makan yang ini aja. Itu artinya minta perlindungan kepada setan, takut diganggu. Sebagian menggantungkan sesuatu di rumahnya, di yang namanya jimat itu dengan keyakinan ini mampu melindungi kebun saya, rumah saya dari gangguan. Tinggalkan, tinggalkan. Apapun yang kita lakukan, pastikan tidak sampai melakukannya itu untuk kepada selain Allah. Termasuk dalam bab uluhiyah ini, kita haji, kita umroh murni karena Allah. Kenapa? Karena sebagian juga masih berangkat haji itu ada niat tersembunyi, ingin dipanggil Pak Haji, ingin dipanggil Bu Hajah. Berangkat umroh ada yang ingin supaya, wah udah pernah ke Mekah, saya walaupun gini-gini. Kita bersihkan terus. Jamaah, yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Pada poin ketiga ini ulama banyak perbedaan. Asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Kalau yang pertama, kedua sepakat, seluruh dunia sepakat. Tapi yang ketiga terjadi perbedaan tentang asma dan sifat-sifat Allah. Di antara perbedaan yang paling mendasar adalah aina Allah, di mana Allah. Nah, ini berkembang. Jadi di dunia ini setidaknya ada dua kelompok. Kelompok pertama, Allah itu tidak bisa ditujukan tempat. Tuh, sebagian seperti itu. Sebagian lain Allah sudah menjelaskan. Lebih dari, kata Imam Al-Qayyim itu, lebih dari 1000 dalil bahwa Allah itu semayang di atas arsy-Nya. Summastawa 'alal arsy. Ar-Rahmanu al-Arsistawa. Allah lah yang memberitahukan bahwa Allah itu semayam. Semayam ini payah diterjemahkan, kurang tepat sebenarnya. Yang lebih tepat istawa. Ar-Rahmanu al-Arsistawa. Allah yang Maha Penyayang itu istawa di atas ars. Ars itu di mana? Terjadi perbedaan pendapat. Saya pribadi jamaah memilih yang sesuai dengan dalil yang ada. Bahwa sudah pernah kita bahas jarak dari bumi ke langit pertama 500 tahun perjalanan. Matahari, bulan, bintang itu masih berada di langit pertama, di bawah langit pertama. Belum langit kedua. Nanti langit kedua jaraknya langit kedua 500 tahun perjalanan. Terus sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada, lupa kan? Ada sungai, ada laut yang dalamnya 500 tahun perjalanan. Di atas laut tadi ada arsy-Nya Allah yang dipikul oleh 8 malaikat. Allah istawa di atas arsy-Nya.
Loh Ustaz, Allah katanya dekat, lebih dekat dengan leher kita, kata Al-Quran. Maknanya Allah dekat kepada leher kita itu bukan zatnya Allah, tapi ilmunya Allah. Allah mengetahui apa yang ada di hati kita, bukan zatnya. Zat ini mana? Arsnya, di atas arsnya Allah. Tapi jangan pikirkan apakah Allah berbaring, apa tidur, apa ngopi-ngopi, yang bisa. Pokoknya cukup beriman Allah summastawa ala ars, kemudian Allah semayang di atas ars dengan seluruh keagungan. Apakah kita akan berjumpa? Nah, kita berjumpa nanti di surga. Ya, kalau sekarang tidak akan jumpa. Nabi apakah langsung bertatap wajah dengan Allah ketika Mi'raj? Ya. Kata Aisyah, dibatasi cahaya terang. Percakapannya, dialognya ada cahaya terang. Kapan kita berjumpa Allah? Di surga. Itulah puncak kenikmatan surga, menatap wajah Allah. Tapi nanti jangan sampai semua membayangkan Allah di dosa. Demikian jamaah rahimakumullah, lebih kurang mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.